Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golf In Pantai Indah Kapuk. Hari ini gue akan bikin episode tentang Quick 18. Kalau biasanya di Quick 18 itu gue cuma ngebahas tentang course management dan lebih ke mental side. Sekarang gue juga akan ngebahas tentang gimana sih cara gue ngisi statistik round. Tapi sebelum kita ke sana, sebenarnya penting gak sih statistik round itu? Jawabannya penting banget. Karena dengan statistik round itu kita jadinya bisa lebih tahu secara spesifik bagian-bagian permainan kita yang mana aja yang masih kurang atau masih bisa di-improve. Jadi nantinya kalian tuh kalau latihan lebih ada punya tujuan. Jadi nggak cuman pesan 100 bola terus mukul-mukul terus pulang. Dan kali ini gue akan sharing ke kalian satu aplikasi tentang statistik round yang beberapa minggu terakhir ini gue pakai, karena memang sebelumnya gue cuma pakai traditional stats aja, gue taruh di scorecard. Nah masalahnya itu kalau scorecardnya hilang, statsnya juga pasti hilang. Tapi kalau ada aplikasi statistik round, gue akhirnya bisa nyimpen banyak round di aplikasi itu. Jadi gue bisa tahu statistik gue bulan ini kayak gimana, bulan yang lalunya kayak gimana. Bahkan gue bisa tahu satu tahun itu statistik golf gue tuh seperti apa. Nah, nama aplikasinya itu adalah UpGame Golf. Tapi kenapa sih gue milih UpGame Golf? Nah, ada dua alasan kenapa gue milih UpGame Golf. Yang pertama, karena di UpGame Golf ini ada sistem statistik round yang dipakai sama pemain PGA Tour. Nama sistemnya itu apa? Namanya Strokes Gain. Sejarah singkatnya itu PGA Tour ini dari bertahun-tahun yang lalu udah ngeluarin berjuta-juta dolar buat ciptain sistem Strokes Gain ini. Nah, Strokes Gain ini sistemnya itu berdasarkan dengan strokes average pemain PGA Tour player dari jarak tertentu dan lie tertentu. Nah, ini dia average PGA Tour Strokes Gain. Kalau kalian bisa lihat di sini ada beberapa distance kayak dari jarak 50, 60, 70, 80 sampai seterusnya. Nah, kita ambil satu contohnya aja ya. Misalkan jarak 120 yard. Nah, di 120 yard itu ada beberapa lie kan, ada tee, artinya itu maksudnya dari tee box, jadi misalkan par 3 yang jarak 120 yard. Ada juga dari fairway itu misalkan second shot ke green atau third shot di par 5 yang dari fairway jaraknya 120 yard. Ada juga dari rough juga ada strokes-nya, average-nya berapa. Terus dari sand, dari fairway bunker jarak 120 yard. Terus yang terakhir ada recovery. Nah, recovery ini misalkan jarak 120 yard tapi kita nggak bisa mukul ke greennya, misalkan ketutupan pohon atau apa. Nah, itu akhirnya mau nggak mau kita harus keluarin ke fairway dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di jarak 120 yard pemain PGA Tour itu average strokes gain-nya itu dari tee box itu 2,99 sampai dia masuk hole. Nah, kalau dari fairway sendiri itu 2,85. Artinya pemain PGA Tour player itu average-nya jarak 120 yard, mereka belum tentu juga bisa wajib one putt. Nah, yang kayak gini-gini akhirnya ngebuka wawasan kita. Terkadang memang ekspektasi kita aja yang terlalu tinggi, kayak 120 yard harus wajib one putt. Padahal pemain PGA Tour itu dari fairway jarak 120 yard dia masih belum tentu wajib one putt, karena strokes-nya itu average-nya 2,85 sampai masuk ke hole. Akan berbeda kalau misalkan kita lihat jarak 120 yardnya itu dari bunker, karena dari bunker pemain PGA Tour player average strokes-nya itu 3,21, artinya jarang banget mereka wajib one putt. Nah, pada akhirnya nanti dengan aplikasi UpGame Golf ini gue bisa bandingin statistik round gue dengan statistik average PGA Tour player dari mulai tee, fairway, approach, artinya bisa juga second shot, terus around the green atau short game, dan yang terakhir putting. Nah, ini contoh strokes gain gua kemarin main di BSD. Cara ngeliatnya gimana? Caranya simple banget. Kalau misalkan di bagian itu kalian plus, artinya kalian lebih baik daripada average PGA Tour player. Kalau ada bagian yang minus, artinya kalian di bagian itu di bawah average PGA Tour player. Ya, walaupun kita main di lapangan yang berbeda sama pemain-pemain PGA Tour dan kondisi lapangannya juga pastinya beda, tapi at least kita tahu bagian permainan kita yang mana yang masih bisa kita improve. Dan yang paling pentingnya, statistik round kita ini di-compare sama strokes average-nya PGA Tour player. Jadi kalau misalkan traditional stats kan kita cuma tahu fairway kita berapa persen, green kita berapa persen, tapi nggak ada patokannya. Nah, kalau di strokes gain ini kita punya patokan, yaitu average PGA Tour player.
Nah, ini dia data strokes gain-nya Bryson DeChambeau pada saat kemarin dia menang US Open. Di minggu itu, data statistik strokes gain-nya Bryson DeChambeau untuk off the tee itu plus 5,38 dan ranking 3 di field. Tapi kalau misalkan kalian lihat data statistik fairway hit-nya, dia itu cuma 41% doang. Artinya setiap round rata-rata dia cuma dapat 5-6 fairway doang. Tapi terus kenapa si Bryson DeChambeau ini bisa dapat strokes gain-nya plus 5,38 dan ranking 3 di field? Karena strokes gain ini adalah kombinasi antara akurasi dan juga distance of the tee-nya. Jadi walaupun Bryson DeChambeau itu setiap harinya rata-rata cuma dapat 5-6 fairway hit doang, tapi karena tee off-nya jauh, akhirnya itu yang ngebantu data strokes gain-nya jadi plus 5,38 dan ranking 3 di field. Nah, data statistik strokes gain Bryson DeChambeau yang lainnya yang menurut gua ngebantu dia bisa menang di US Open kemarin adalah strokes gain approach-nya dan short game-nya. Karena strokes game approach-nya itu dia itu plus 6,98, hampir plus 7 dan ranking 3 di field. Untuk short game-nya dia plus 5,42 dan ranking 2 di field. Nah, untuk putting-nya sendiri Bryson DeChambeau itu strokes gain-nya plus 4,59 atau ranking 18 di field. Nah, untuk data strokes gain putting-nya Bryson DeChambeau memang nggak sebagus data-data statistik strokes gain yang lainnya. Tapi ini masih lebih baik daripada average di field pada minggu itu, yaitu ranking 18 di field. Nah, dari data statistik ini akhirnya kan kita tahu kalau misalkan Bryson DeChambeau itu menang US Open kemarin bukan karena tee off-nya yang jauh doang. Kalau media-media kan nunjukinnya karena memang tee off-nya jauh. Memang tee off-nya jauh, tapi tanpa approach dan short game-nya Bryson DeChambeau nggak akan bisa menang US Open kemarin. Tapi kalian harus ingat kalau strokes gain ini itu dasarnya dari average PGA Tour player. Jadi buat kalian yang handicap 15 atau lebih, jangan kaget ketika kalian ngelihat strokes gain kalian itu minusnya banyak. Malah harusnya nggak apa-apa, kalian kan jadi tahu bagian permainan kalian yang mana yang kalian harus improve atau bisa diimprove. Atau mungkin di salah satu bagian permainan kalian itu sebenarnya udah mendekati average PGA Tour player. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu statistik round kalian kan jadi punya tujuan pada saat kalian nanti latihan. Alasan yang kedua kenapa gue pilih Up Game Golf, karena mereka juga sering ngadain webinar untuk membahas development golf terbaru dari dunia golf statistik atau cara gimana kita harus berlatih atau mungkin dari segi fitness. Nah, yang bikin webinar ini menarik karena webinar ini akan dipimpin oleh coach performance-nya dari Tommy Fleetwood dan Jason Day. Jadi selain dapat data strokes gain round kalian juga bisa dapat bimbingan khusus dari performance coach-nya Up Game Golf. Oke lah, udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita tee off dan sambil gue ajarin gimana caranya make Up Game Golf ini yang basic version. Yuk! Oke, sekarang kalian tinggal klik aja Up Game Golf-nya. Dan di sini gue akan nunjukin ke kalian gimana caranya pakai yang basic version. Sebenarnya gue udah pakai yang pro version, tapi karena gue mau nunjukin ke kalian gimana caranya pakai yang basic version, akhirnya gue bikin akun baru. Jadi kalian gak usah peduliin nama Troy-nya itu. Nah, sebelum gue tunjukin ke kalian gimana caranya pakai yang basic versionnya ini, gue akan nunjukin ke kalian gimana caranya ngelihat statistik kalian yang kemarin. Kalian klik aja cumulative analysis. Nah, ini kemarin gue habis main di BSD. Di sini ada skornya, main 3 under, ada par 3 skornya, ada par 4, par 5. Dan caranya ngeliat strokes gain-nya, kalian tinggal klik aja yang di samping scoring ini. Kalian tinggal klik strokes gain-nya, dan di sini kalian bisa ngeliat perbandingan data kalian sama average pemain PGA Tour player. Nah, di sini gue minusnya itu ada di approach atau second shot minus 0,85. Kalau kalian mau ngeliat lebih detail lagi tentang approach ini, kalian tinggal klik aja tempat yang tadi. Terus kalian klik approach. Nah, di sini kalian bisa ngelihat datanya lebih detail. Terus kalian kalau misalkan mau lihat distance-nya, itu klik yang strokes gain versus distance. Di sini kalian akan ditunjukin yang minusnya paling banyak itu jarak berapa. Di sini gue minusnya paling banyak jarak 50 sampai 75 meter, yaitu minus 1,59. Artinya gue harus lebih banyak latihan di jarak 50 sampai 75 meter. Nah, di sini juga ada dispersion-nya. Jadi app ini benar-benar lengkap banget. Nah, kalau kalian misalkan mau ngelihat yang traditional stats-nya, kalian tinggal klik aja tempat yang tadi. Kalian klik traditional stats-nya.
Nah, di sini kalian bisa ngelihat driving accuracy-nya berapa, green-nya berapa, scrambling-nya berapa, dan putts per gear-nya itu berapa. Oke, langsung aja gue akan tunjukin ke kalian gimana cara pakai aplikasi ini. Kalian tinggal klik start round, terus kalian tinggal klik kalian bakal main di mana. Nah, di sini ada game type-nya, turnamen atau practice. Karena sekarang practice, jadi gue klik practice. Available holes-nya all, langsung klik aja play. Oke, kalau gitu kita tinggal main di Pantai Indah Kapuk. Oke, di hole 1 ini gue akan tee off pakai driver. Di sini posisinya anginnya lagi sedikit ngedorong, jadi bunker kanan yang di samping fairway itu jadi in play. Biasanya kalau lagi nggak ada angin, bunker kanan itu nggak in play karena tee off-nya kurang biasanya. Oke, tee off-nya masuk bunker. Dan di sini gue planningnya cuma mau layup aja karena terlalu beresiko kalau attack green, apalagi di fairway bunker gini kalau pakai wood itu agak susah. Planningnya tadi second shotnya itu pakai 7 iron biar third shotnya itu nanti sisa sekitar jarak 80 meter, tapi karena kurang solid kenanya tadi second shotnya di fairway bunker, jadi masih agak jauh third shotnya, dan ini agak sedikit nge-push ke kanan tapi masih ada di sebelum bunker di semi rough, masih belum masuk bunker. Dan di sini gue ngechip pakai wedge 52, gue mau bump and run. Dan kalau bump and run itu kalian harus perhatiin permukaan fairway-nya karena kalian akan jatuhin bola di fairway. Kalian harus perkirakan reaksi ground-nya itu ke bolanya itu, apa pantulannya jauh atau pantulan deket. Dan di sini karena memang habis hujan, jadi pantulan di fairway-nya itu nggak sejauh yang gue perkirakan, tapi masih par. Oke, langsung aja gue akan tunjukin ke kalian gimana caranya ngisi statistik di Up Game Golf ini. Tapi sebenarnya ngisi statistiknya itu lebih baik setelah main 18 hole. Jadi jangan during the round, karena during the round kalian hanya mau fokus ke scoring. Jadi kalian bisa taruh detail-detailnya itu di scorecard, setelah itu kalian baru isi di Up Game Golf ini. Oke, kali ini gue akan setting tee box-nya dulu. Gue akan main dari hitam. Nah, ini tee box hitam di sini, biru di sini, dan putih di sini. Gue akan main dari hitam. Oke. Terus jangan lupa untuk setting pinnya juga. Pinnya tadi ada di depan tengah, depan bagian tengah. Oke. Nah, setelah itu baru kalian tinggal drag ini yang ada lambang bola golfnya ini ke tempat tadi kalian tee off. Jadi gue tadi tee off ke masuk bunker sini. Oke. Second shotnya tadi agak kurang solid, jadi third shotnya itu kira-kira sisa 144 meter dari fairway. Nah, di sini kalian akan ditanyain shot kategorinya untuk second shotnya tadi. Kalau advancing itu maksudnya layup, kalau approach itu kalian langsung ke green. Karena tadi gue niatnya mau layup, jadi gue akan klik yang advancing, save. Setelah itu third shotnya tadi di bunker kanan, kurang sini di fairway sini, masih ada di fairway. Oke, terus gue chip tadi sekitar 5 feet. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke puttingnya. Di sini tinggal di setting aja puttingnya 5 feet. Terus tadi breaknya right to left downhill. Tinggal finish the hole. Dan kita lanjut ke hole 2. Oke, di hole 2 ini karena memang tee box hitamnya lagi maintenance, lagi nggak bisa dipakai, jadi gua akhirnya main di tee box biru, masih pakai driver. Agak sedikit ke kanan tapi masih oke, masih ada di fairway. Oke, di second shot ini gue akan pakai pitching wedge. Kalian bisa lihat sendiri karena memang habis hujan, jadi bolanya itu nggak ada rolling untuk tee off-nya. Dan di second shot ini, second shotnya kenanya solid, agak ke kiri sedikit, agak nge-pull tapi masih oke, masih on the green, pin high. Dan ini dia putt for birdie di hole 2 ini. Di sini gue baca breaknya agak sedikit ke kiri 3 bola, tapi ternyata nggak sebanyak yang gue perkirakan. Oke, nggak apa-apa, masih banyak hole, masih bisa berdiri di hole-hole berikutnya. Oke, langsung aja kita ngisi statistik di hole 2. Karena tadi tee boxnya lagi maintenance, jadi akhirnya gue taruh tee boxnya di biru, tee box hitamnya lagi maintenance. Oke, terus jangan lupa untuk setting pinnya ada di belakang. Oke, tinggal sekarang drag tee off-nya tadi kemana. Tee off-nya tadi sisa 125 ke pin.
dari fairway, tinggal drag second shotnya tadi kurang lebih sekitar 5 meter, 15 feet on kiri belakang. Oke. Terus kita tinggal setting puttingnya tadi 15 feet. Breaknya agak sedikit left to right downhill. Karena nggak masuk jadi kita harus add putt. Tadi second puttnya itu 1 feet straight dan tinggal finish the hole. Oke, kita lanjut di hole 3, par 3 yang nggak begitu jauh, tapi ada bunker di kanan kiri depan belakang green, jadi walaupun pendek tetap tricky par 3 ini. Tee off-nya tadi agak sedikit nge-push tapi masih on the green, dan greennya itu konturnya lumayan ekstrim, kalian bisa ngelihat dari arah putting gua kanan banyak, dan ternyata itu pun masih kurang, jadi harusnya lebih banyak daripada itu. Oke, second putt sekitar 2 feet. Oke, masih par dan kita lanjut ke hole berikutnya. Oke, kita lanjut isi statistik di hole 3 ini. Kita setting tee box-nya dulu. Tee box-nya ada di hitam. Oke, sudah di hitam, and then pin-nya ada di belakang bagian tengah. Kurang lebih di sini. Terus tadi on-nya itu sekitar 8 meter atau 24 feet. Breaknya itu right to left flat, jadi gue akan pilih yang ini. Dan nggak masuk, jadi harus add putt. Add second putt-nya tadi straight 2 feet dan tinggal finish the hole. Dan di hole 4 ini gue akan tee off dari biru lagi karena tee box hitamnya lagi sedang perbaikan. Dan di sini gue pakai iron 4, gue coba untuk punch shot aja. Sisain jarak sekitar 110-120. Dan pas banget second shotnya sisa tinggal jarak 115. Jadi sesuai planning. Di sini gue pakai pitching wedge WS4. Agak sedikit ngepull tapi masih on the green dan distance-nya juga pas. Jadi cuma salah arahnya aja. Oke, putt for birdie. Dan ini distance-nya sekitar 7-8 meter. Kalau untuk jarak 7-8 meter jangan terlalu berharap masuk, karena percentage-nya pemain PGA Tour juga jarang satu putt. Oke, kita sekarang isi stats di hole 4. Tadi hole 4 tee box-nya itu lagi maintenance, tee box hitamnya, jadi kita main dari biru. Jangan lupa untuk setting pin-nya juga, pin-nya ada di tengah. Oke. Terus sekarang kita tinggal drag tee off-nya. Tee off-nya tadi sekitar sini. Second shot-nya sisa 115 meter. Oke, and then second shot-nya tadi sekitar 7 meter di kiri pin high. 7 meter itu berarti 21 feet, 20 atau 21 feet. Oke, 21 feet tadi uphill left to right uphill. Nggak masuk, jadi kita add putt. Second putt-nya tadi 1 feet straight dan finish the hole. Kita lanjut ke par 4 hole 5 yang nggak begitu jauh. Di sini kalau kita tee off-nya pakai driver, itu bunker kanan itu jadi in play. Jadi akhirnya di sini gue putusin untuk pakai 3 out aja, karena nanti second shot-nya juga nggak akan terlalu jauh karena ini par 4 pendek. Dan bener aja, sesuai course management, pakai 3 out itu nggak nyampe bunker kanan. Dan di sini gue second shotnya pakai pitching wedge dari rough. Bolanya agak sedikit flyer, tapi gue udah antisipasi flyernya, jadi gue udah kurangin distance-nya, dan akhirnya bolanya pas banget pin high, nempel jarak kurang lebih 1,5 meter. Dan first birdie of the day. Oke, sekarang kita lanjut isi stats di hole 5. Kita setting dulu pinnya. Pinnya itu tadi ada di belakang. Tee box-nya dari hitam. Oke, sudah dari hitam. Sekarang tinggal drag tee off-nya. Tee off-nya tadi di rough kanan. Oke, sekarang tinggal drag second shot-nya sekitar 4 feet. Kita setting aja 4 feet. Left to right flat. Karena masuk jadi kita nggak perlu add putt. Jadi tinggal finish the hole. Oke, kita lanjut di par 5 yang nggak begitu jauh, jadi kesempatan birdinya ini cukup besar. Di sini gue mau pukul bola fade, jadi gue ambil arah pohon-pohon kelapa itu, terus gue cut. Dan bener aja bolanya nge-fade, jadi
bolanya ada di tengah fairway. Sisa jarak sekitar 220-an meter. Kebetulan pinnya ada di depan. Di sini karena anginnya agak sedikit ngelawan, jadi gue pakai 3 wood. Dan ternyata anginnya pada saat gue pukul berhenti, jadi bolanya bablas ke belakang tapi masih on the green. Dan hal-hal yang kayak gini tuh sering banget terjadi di golf. Kita udah perkirakan angin yang ngelawan, tiba-tiba pada saat dipukul anginnya berubah jadi ngedorong. Makanya itu banyak banget faktor-faktor di golf ini yang di luar kendali kita. Jadi ya yang kita bisa lakuin tuh cuman terima aja dan backup sistemnya harus bagus. Jadi ketika hal-hal yang kayak gini terjadi, kita punya backup plan-nya. Oke, sebelum kita lanjut isi statistik di hole 6 ini, gue akan nunjukin ke kalian gimana caranya ngecek skor-skor yang tadi kalian udah isi. Kalian tinggal klik aja di kanan bagian atas di garis 3 ini. Nah, di sini kalian bisa ngecek skor-skor yang tadi kalian udah isi. Tadi kan gue hole 1 par, hole 2 par, hole 3 par, hole 4 par, dan hole 5 birdie. Oke, jadi benar. Sekarang kita lanjut isi di hole 6. Tee box-nya dari hitam, oke. Pinnya kita setting ada di bagian depan. Dan kita sekarang tinggal drag tee off-nya. Tee off-nya tadi sisa 222 meter. Dan kita drag second shot-nya. Second shot-nya agak lewat. Bukan agak sih, lewat banget sebenarnya. Tapi masih on the green. Tadi first putt kategorinya itu ya kurang lebih straight downhill. Karena nggak masuk, kita jadi add putt. Di second putt-nya ini sekitar 5 feet. Dan kategorinya right to left uphill. Tinggal finish the hole. Oke, kita lanjut di par 3 hole 7 yang gak begitu jauh. Dan di sini tee box hitamnya juga lagi maintenance, jadi gua mainnya dari biru. Agak sedikit nge-push, kayaknya agak telat tadi swingnya, jadi bolanya nge-push ke kanan, tapi masih aman, ada di sebelum green. Dan di sini gue mencoba untuk pukul chip shot pakai pitching wedge. Jadi terbang bolanya nggak akan terlalu jauh dan bolanya akan lebih ngerolling ke hole. Agak sedikit kurang tapi masih not bad. Oke, putt for par dan di sini nggak terlalu banyak breaknya, jadi gue ambil lurus aja. Oke, dan kita lanjut isi statistik di hole 7. Oke, sekarang kita lanjut di hole 7, par 3 hole 7. Kita setting dulu pinnya. Pinnya ada di kiri bagian depan. Sini. Oke. Jangan lupa untuk setting tee box-nya. Tadi tee box hitam lagi maintenance, jadi gue main dari biru. Oke. Sekarang kita tinggal drag tee off-nya. Tee off-nya itu ada kurang sekitar 12 meter. Habis itu gue chip. Chipnya kurang sekitar 3 feet. Breaknya kurang lebih straight uphill. Karena masuk jadi kita nggak perlu add putt, tinggal finish the hole. Sekarang kita lanjut di hole 8. Dan di hole 8 ini gue tee off-nya pakai driver. Lagi-lagi gue mau mukul fade, jadi gue arahnya ke pohon-pohon. Tapi ternyata bolanya nggak ngekat, bolanya lurus ke pohon-pohon. Masih aman, kiri itu nggak ada apa-apa, cuman fairway sebelah, jadi kita masih bisa pukul di sana. Dan ternyata itu bolanya ada di persis belakang pohon, jadi mukulnya agak susah. Ini gue sedang mencari cara gimana caranya biar bolanya bisa dibalikin ke fairway tapi tanpa harus mundur ke belakang, jadi tetap harus ke depan supaya distance-nya nanti tershotnya nggak begitu jauh. Dan pukulan ini terinspirasi oleh seorang Sergio Garcia. Gue pernah lihat dia di TV mukul kayak gini dan berhasil. Dan di third shot ini gue pakai pitching wedge WS4, jadi se-ear high, tapi kenanya agak kurang solid. Jadi bolanya nggak terbang sejauh yang gue pengenin, tapi it's okay, masih on the green. Oke, dan putting ini lumayan banyak break kanannya, tapi kayaknya gue agak sedikit nge-pull, jadi seharusnya on the line, tapi karena nge-pull jadi bolanya missnya di kiri. Oke, masih nggak apa-apa, masih bisa bogey. Oke, dan sekarang kita lanjut isi statistik di hole 8 ini. Oke, sekarang kita lanjut isi statistik di hole 8. Jangan lupa untuk setting tee box-nya. Oke, sudah dari hitam.
pinnya ada di belakang bagian tengah. Terus tadi kita tinggal drag aja tee off tadi ke kiri di balik pohon. Nah, di sini kita ditanyain miss left, miss right, atau left out of bounds, atau right out of bounds, atau miss left in bunker, miss right in bunker. Karena tadi cuman miss left doang, nggak ada apa-apa, jadi gue akan klik yang miss left. Nah, di sini tinggal keluarin aja karena tadi gue nggak bisa pukul ke green. Tinggal drag lagi, second shotnya third shotnya sisa 118. Nah, di sini kita ditanyain shot kategorinya advancing. Kalau advancing tuh lay up di par 5, approach tuh kalau memang niatnya untuk ke green. Karena tadi nggak bisa ke green karena jatuhnya shot kategorinya di recovery. Tinggal recovery, save. Terus kita tinggal drag, third shotnya itu on sekitar 9 meter atau 27 feet. Breaknya itu right to left, karena nggak masuk kita add putt. Second puttnya itu 2 feet straight dan tinggal finish the hole. Oke, sekarang kita lanjut di par 4 hole 9 dan di sini gue pakai driver tee off-nya. Ini salah satu hole favorit gue karena untuk seorang fader kita harus ngelewatin pohon-pohon yang ada di kiri itu tee off-nya, terus baru di-cut ke fairway. Dan menurut gue ini asik aja sih karena kita harus ngelewatin pohon-pohonnya itu. Dan di second shot hole 9 ini gue pakai wedge 52. Di sini kalian harus hitung jarak ke pinnya teliti banget karena kalau kurang itu ada hazard, dan kalau lewat nanti third shotnya itu up and down-nya benar-benar susah banget, bahkan bisa masuk air. Dan di sini gue on the green dari bawah, dan kalian bisa lihat sendiri ini breaknya banyak banget karena memang pinnya itu ada di slope yang lumayan ekstrim, hampir masuk, cuman kurang firm aja tadi speednya. It's okay, masih par, dan 9 hole pertama ini skor sementara 1 under. Oke, sekarang kita lanjut isi statistik di hole 9. Kita setting dulu tee boxnya sudah hitam. Pinnya itu ada di tengah sedikit ke kiri. Oke, sekarang kita tinggal drag tee off-nya. Tee off-nya tadi sisa sekitar 115. Oke, terus kita tinggal drag second shotnya itu sisa sekitar 8 meter atau 24 feet. Oke, kategorinya itu left to right uphill, karena nggak masuk kita add putt, sisa 1 feet straight dan finish the hole. Oke, sekarang kita lanjut di hole 10 dan lagi-lagi untuk para fader mereka harus ambil arah pohon yang kiri ini, tapi ternyata bolanya malah lurus. Tapi nggak apa, di kiri itu cuman ada hole sebelah sama pohon-pohon, jadi nggak ada hazard atau nggak ada OB. Hazardnya itu ada di bagian sebelah kanan. Dan ini second shotnya ini kalau mau ke arah pin itu harus dibuat hook bolanya, dan ternyata berhasil pakai 6 iron. Bolanya juga nggak terlalu jauh dari pin, termasuk nempel. Dan ini dia second shotnya tadi, on sekitar 3,5 meter. Ini breaknya agak left to right, kirain masuk tapi ternyata di dekat hole-nya itu masih ada break kirinya, jadi harusnya lebih banyak lagi treble breaknya. Masih nggak apa-apa, masih safe par. Oke, sekarang kita lanjut di hole 10. Di hole 10 ini kita setting dulu tee boxnya ada di hitam dan pinnya ada di tengah. Oke, sekarang kita tinggal drag tee off-nya, tadi tee off ke kiri, sisa jarak 171 meter. Nah, kita ditanyain lagi ini miss kiri atau ada out of bounds atau kita masuk bunker atau gimana. Karena ini cuman miss left doang, kita akan klik yang miss left. Terus sekarang kita tinggal drag second shotnya tadi putt for birdie-nya itu sisa tinggal kurang lebih 11 feet atau 3,5 meter. Kategorinya left to right flat, karena nggak masuk jadi kita add putt 1 feet straight dan tinggal finish the hole. Oke, sekarang kita lanjut di hole 11, dan di hole 11 ini gue pakai driver lagi. Di sini gue mau pukul cut, tapi ternyata bolanya malah lurus ke arah yang tadi gue ambil. Jadi 2 pukulan driver terakhir agak ngepull, tapi masih oke, masih in play. Dan second shot ini gue pakai pitching wedge, bolanya juga nangkring jadi laynya bagus, tapi agak sedikit ngepull.
masih aman, masih ada di apron kiri. Dan di sini gue chip pakai 56, tapi ternyata ada breaknya, haruslah diambil kiri. Oke, nggak apa-apa, masih par. Oke, sekarang kita ngisi statistik di hole 11. Jangan lupa untuk setting T-box-nya, T-box dari hitam. Oke, pinnya ada di depan. Sekarang kita tinggal drag tee-off-nya tadi di rough, sisa sekitar 125 meter. Oke, second shotnya tadi di pinggir green. Kita ngechip sisa 1 feet. Nah, terus kita ditanyain tadi hole out atau enggak, maksudnya tuh chip in atau enggak. Karena tadi nggak chip in, kita go to putting. Kalau chip in itu finish the hole. Sekarang kita go to putting, sisa 1 feet straight dan finish the hole. Oke, sekarang kita lanjut di par 3 hole 12. Dan di back 9 ini par 3-nya lebih jauh daripada di first 9 tadi. Dan di sini gue pakai 6 iron. Kenanya solid tapi agak sedikit ke kanan, masih oke, masih on the green. Dan ini dia bola hasil tee shot tadi. Tapi ini puttingnya agak sedikit tricky karena dia naik dulu, baru setelah itu dia turun. Tapi ternyata turunnya itu nggak selicin yang gue perkirakan. Dan putt for parnya ini tricky karena turun dan nggak begitu jelas breaknya kiri atau kanan. Akhirnya gue ambil lurus aja. Dan ternyata ada kanannya sedikit, untung masih masuk karena powernya agak pelan. Oke, sekarang kita isi statistik di hole 12. Kita cek dulu T-box-nya. Oke, T-box-nya udah dari hitam. Tinggal setting pinnya ada di tengah bagian kiri. Sekarang kita tinggal drag tadi tee-off-nya sekitar on 13 meter atau 39 feet. Oke, tadi kategorinya straight downhill karena nggak masuk, kita add putt. Tadi second putt-nya sekitar 3 feet straight downhill, tinggal finish the hole. Oke, di hole 13 ini gue tee off-nya pakai driver. Walaupun tadi 2 pukulan terakhir driver yang ngepull, tapi kita nggak boleh inget-inget, harus tetap fokus sama apa yang ada di depan. Karena waktunya analisis itu bukan pada saat during the round. Analisis itu ketika kalian sudah selesai main 18 hole baru kalian analisis pukulan-pukulan tadi. Tapi bukan during the round, karena during the round lagi-lagi kalian cuman hanya ingin fokus ke scoring. Dan di second shot hole 13 ini gue pakai 7 iron. Kenanya juga solid, on the green, on tengah. Dan ini dia putt for eagle, uphill, left to right. Pace-nya udah bagus banget, speed-nya udah bagus banget, cuman agak kebanyakan kiri aja, tapi masih nggak apa-apa, masih birdie di hole ini. Oke, kita lanjut di hole 13. Di hole 13 kita cek dulu tee box-nya. Oke, udah dari hitam. Kita setting pinnya ada di depan. Sekarang kita tinggal drag tee off-nya. Tee off-nya tadi ke pin sisa tinggal 164 meter. Oke, kita tinggal drag second shotnya on tengah, sekitar 36 feet, left to right, uphill, karena nggak masuk kita add putt, 1 feet, straight, dan finish the hole. Oke, kita lanjut di par 4 hole 14. Sebenarnya di sini bisa pakai 3 out tee off-nya, karena par 4 ini nggak begitu jauh. Tapi kadang-kadang kalau drivernya lagi kena itu bisa sampai apron. Tapi ini agak sedikit ngepull ke kiri, ngepull lagi. Jadi 3 dari 4 pukulan driver terakhir itu semuanya ngepull ke kiri. Untungnya masih aman. Dan second shot ini lumayan tricky karena pinnya itu tight di deket bunker, jadi ini harus agak sedikit di flop. Jatuhnya udah pas banget, tapi karena memang dari rough bolanya jadi nggak bisa ngespin, rolling on di belakang. Dan putting ini juga nggak kalah tricky karena breaknya itu banyak banget, jadi kombinasi antara speed dan breaknya itu harus pas. Agak sedikit kurang tapi masih oke, masih acceptable. Dan skor di hole 14 ini adalah par. Oke, kita lanjut di hole 14. Di hole 14 kita cek dulu tee box-nya dari hitam. Oke, pinnya ada di depan, agak ke kiri, agak mepet sama bunker.
Oke, kita sekarang tinggal drag tee off-nya. Tee off tadi sekitar sisa 46 meter dari rough. Dari rough pukul, karena dari rough boleh rolling, nggak nge-spin, sekitar on 11 meter atau 33 feet. Kategorinya left to right, nggak masuk, jadi kita add putt, straight 1 feet dan finish the hole. Nah, ini dia hole tersulit di Pantai Indah Kapuk, par 3 yang jaraknya 216 meter. Di sini dari tee box sampai green itu semuanya hazard di sebelah kiri. Jadi kalau bisa miss-nya itu di kanan green aja. Di situ ada bunker. Daripada kiri itu ada air sepanjang hole. Dan di sini pukulan pertamanya on the green, agak sedikit kanan pin tapi distance-nya pas, dan puttingnya tricky banget. Tadi udah ngambil kanan banyak banget, ternyata masih kurang. Dan di second putt ini juga masih tricky, sisa 4 feet, breaknya juga banyak banget kanannya tapi masih masuk. Oke, kita lanjut di hole 15, salah satu hole yang susah. Kita taruh tee box-nya di hitam, kita setting pinnya ada di tengah. Sekarang kita tinggal drag tee off-nya. Tee off tadi on sekitar 10 meter atau 30 feet dari kanan. Kategorinya right to left downhill, karena nggak masuk, jadi kita add putt. Second putt-nya tadi sekitar 4 feet, right to left, flat, dan tinggal finish the hole. Oke, di hole 16 ini karena memang nggak bisa pukul fade karena ada ranting-ranting pohon di depan tee box. Jadi di hole ini gue mencoba untuk pukul draw, tapi bolanya lurus ke arah bunker. Biasanya bunker kanan itu in play, tapi mungkin di atas ada angin ngedorong, jadi akhirnya bolanya carry bunker yang di kanan itu. Dan akhirnya second shot di hole 16 ini nggak terlalu jauh lagi ke pin, tinggal sisa pakai pitching wedge, agak sedikit ngepull tapi masih oke, masih on the green, pin high. Bisa cari birdie lagi di hole 16 ini. Dan ini dia bola hasil second shotnya tadi, on the green, nempel. Kirain bolanya bakal masuk tapi di ujungnya itu ada break kirinya, jadi harusnya ada break kirinya sedikit, tapi nggak apa-apa, apa boleh buat. Oke, kita lanjut isi statistik di hole 16. Kita setting dulu tee box-nya. Tee box-nya dari hitam. Oke. Pinnya ada di belakang bagian tengah. Terus kita drag tee off-nya tadi sekitar sisa 124 meter dari fairway. Terus second shot-nya on sekitar 10 feet atau 3,5 meter. Kita setting dulu 10 feet, breaknya itu left to right flat. Karena nggak masuk, jadi kita add putt 1 feet straight. Finish the hole. Oke, di hole 17 ini, kalau tee off-nya kanannya solid, itu bisa 2 on. Jadi di sini gue mencoba untuk pukul draw dan agak sedikit motong. Tapi double cross, bolanya ke kiri banget. Dan ternyata bolanya masih ada. Gue kira masuk air yang di kiri, ternyata di kirinya itu masih banyak space. Dan di sini gue mencoba untuk pukul draw, untuk lay up, balikin ke fairway, tapi ternyata bolanya malah lurus, jadi masuk air yang ada di kanan. Oke, nggak apa-apa. Jadi gue akan drop di sini di last entry point. Dan fourth shotnya ini gue pakai wedge 52. Mencoba, siapa tahu masih bisa save par. Bolanya lurus banget ke pin, tapi ternyata agak sedikit flyer. Jadi bolanya agak lewat pin. Ini dia putt for par-nya. Breaknya itu right to left dan agak sedikit downhill. Tapi speednya kurang, nggak selicin yang gue perkirakan. Oke, nggak apa-apa. Jadi di hole 17 ini skornya bogey. Oke, sekarang kita lanjut di hole 17, par 5. Kita taruh dulu tee box-nya dari hitam. Kita setting pinnya ada di tengah. Oke, kita tinggal drag tee off-nya tadi ke kiri, masuk di rough di samping bunker. Kita drag second shot-nya masuk air. Nah, terus kita ditanyain shot kategori di second shotnya tadi, kita klik penalti. Karena masuk hazard, kita add penalti.
Terus kita dikasih pilihan mau take a drop di last entry point atau ngulang lagi di tempat di asal second shot yang tadi kita, atau kalau kalian mau memukul dari air kita klik yang continue here, karena kita tadi take a drop jadi kita klik yang take a drop. Terus kita sekarang tinggal drag tadi kita dropnya di mana, sekitar 105 meter tadi fourth shotnya, dan fourth shotnya on the green. Kita ulang lagi. Fourth shotnya on the green sekitar 9 meter atau 27 feet. 27 feet tadi kategorinya right to left downhill, kita add path sekitar 2 feet straight dan finish the hole. Nah, ini dia hole yang paling asik di Pantai Indah Kapuk, karena di sini ada 2 fairway. Kalian bisa ambil fairway yang kiri atau bisa juga ambil yang kanan, tapi kalau yang di kanan kalian harus lewatin danau, dan lewatin danaunya itu kurang lebih jarak 220 meter. Dan ini dia hasil tee off-nya tadi tee off-nya solid banget kenanya. Sisa tinggal pakai pitching wedge. Ini bolanya lurus banget ke pin dan distance-nya juga pas. Agak lewat sedikit tapi nggak terlalu jauh, jadi kesempatan untuk birdie. Dan ini dia putt for birdie-nya, agak sedikit right to left. Dan birdie di hole terakhir ini membuat total skor 18 hole 2 under. Oke, kita lanjut di hole 18. Di hole 18 kita setting dulu tee box-nya dari hitam. Oke. Dan pinnya ada di tengah. Sekarang kita tinggal drag tee off-nya. Tee off-nya tadi sisa sekitar 124 meter dari fairway. Terus second shot-nya on the green sekitar 4 meter atau 12 feet. Kita setting dulu 12 feet. Kategorinya right to left flat karena masuk, jadi kita nggak perlu add putt, tinggal finish the hole. Oke, sekarang kita udah punya datanya 18 hole. Sekarang kita tinggal finish the round. Jangan lupa pastiin kalau data kalian udah benar semua. Oke, selesai sudah golfin Pantai Indah Kapuk kali ini. Nah, kalau misalnya kalian mau ngelihat statistik round yang tadi kalian baru isi, kalian tinggal klik aja di garis 3 di bagian bawah ini. Kalian tinggal klik Pantai Indah Kapuk. Nah, di sini kalian ditunjukin skornya berapa, par 3 skornya berapa, par 4 skornya berapa, par 5 skornya berapa, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian mau ngelihat strokes gain ya, kalian tinggal klik di yang di samping scoring ini, kalian klik strokes gain. Di sini ditunjukin total strokes gain ya, minus 0,82. Total tuh maksudnya dari tee sampai putting, dan yang paling banyak itu minusnya itu dari tee, yaitu minus 3.3. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail lagi, kalian tinggal klik aja yang di samping strokes gain ini. Kalian klik tee. Nah, di sini kalian ditunjukin total shots-nya berapa, driving distance-nya, average-nya berapa, dan kalian klik aja dispersion-nya biar lebih detail. Nah, di fairway itu 36%, kalau miss ke kiri itu 43%, miss ke kanan itu 21%. Artinya di tee off-nya gue lebih banyak miss ke kiri, yaitu 43%. Nah, kalau misalnya kalian lihat tadi di strokes gain itu, gue ada bagian yang minus juga, yaitu putting minus 0,13. Kalian tinggal buka aja strokes gain putting biar lebih detail. Nah, di sini ada total putts-nya, terus ada total strokes gain-nya itu minus 0,13, dan ada distance yang plus dan juga ada yang minus. Yang minus ini yang paling banyak dari 10 feet sampai 25 feet itu minus 0,42 dan minus 0,43. Ini artinya gue memang harus lebih banyak latihan di jarak-jarak 10 sampai 25 feet karena tadi memang nggak ada yang satu putt. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih detail lagi, kalian tinggal strokes gain versus distance. Di sini lebih ke grafik. Ada conversionnya, ada directionnya. Nah, kalau di directionnya ini itu lebih ke tadi breaknya kayak gimana, berapa persentasenya berapa, left to right atau right to left, uphill atau downhill. Nanti kalian bisa lihat persentasenya di sini berapa. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat yang traditional stats-nya, kalian tinggal klik di samping putting, kalian klik traditional stats. Di sini ada driving accuracy, ada green, ada scrambling, ada average putts per gear. Nah, kalian juga bisa ngeliat total strokes gain kalian dari 2 round atau beberapa round terakhir, yaitu di cumulative analysis. Nah, karena ini gue baru ngisi 2 round di BSD dan di peak, dan di sini hasilnya juga total dari strokes gain 2 round kemarin. Di sini ada skornya, yaitu average-nya minus 2,50, ada par 3 skornya dan segala macam. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat statistik kalian bulan lalu atau 1 tahun terakhir, kalian tinggal klik aja yang di samping score versus par. Di sini ada filter untuk date range-nya, ada round selection-nya dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa tinggal cari-cari aja. Dan
Dan Up Game Golf ini sebentar lagi akan update aplikasi ini. Jadi nanti ada suggestion what you need to work on. Jadi nanti ada saran dari Up Game Golf, kalian harus work on di bagian permainan kalian yang mana. Dan yang paling pentingnya lagi dari update itu nanti ada practice videosnya dari Pro Up Game Golf. Jadi nanti kalian selain dikasih suggestion harus work on di bagian permainan kalian yang mana. Nanti kalian juga disediain video-video untuk kalian tonton supaya kalian bisa improve game kalian. Oke, itu dia tadi Golfers episode Quick 18 with Up Game Golf basic version. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store dan App Store. Nanti kalian akan dapetin 3 free trial rounds. Nah, nanti kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa dapetin diskon 10% khusus kalian subscribers channel YouTube Kevin Cesario Akbar dan followers Instagram golf.in. Cara dapetin diskonnya gimana? Kalian tinggal DM aja di Instagram golf.in. Nanti gue akan kasih tahu ke kalian kode diskon 10%-nya. Atau enggak, kalian juga bisa chat gue di Line. ID line-nya itu Kevin C Akbar, Kevin Cakbar. Nanti gue akan taruh di deskripsi di bawah. Chat aja gue di situ, nanti gue akan kasih tahu ke kalian kode diskon 10%-nya. Nah, untuk harganya sendiri, untuk kalian yang berminat untuk berlangganan, untuk yang basic version sendiri itu per bulannya $9.99. Nah, untuk yang tahunannya harganya itu $99, belum termasuk diskon. Untuk yang pro versionnya sendiri, nanti setelah episode ini gue akan bikin Quick 18 with Up Game Golf yang pro versionnya. Yang pro versionnya itu jadi lebih detail. Ada club selectionnya, ada wind directionnya, ada, jadi misalkan di part 3 kalian gak mau serang pin soalnya pinnya susah. Nah, terus kalian cuma mau aim tengah green aja. Nah, nanti ada targetnya gitu yang bisa kalian taruh di tengah green. Jadi pokoknya intinya yang pro version itu lebih detail lagi dan data-datanya juga pasti lebih akurat. Untuk yang pro versionnya kalian bisa dapetin di harga $29.99 dan untuk yang tahunannya $299 belum termasuk diskon. Nah, buat kalian yang masih bingung-bingung cara pakai aplikasi ini gimana, nggak usah malu-malu, tanyain aja ke gua di DM Instagram golf.in atau nggak chat gua di Line. Nanti gua akan jelasin ke kalian gimana caranya pakai aplikasi ini. So, thank you guys for watching and see you next time.